Cek, 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 cek. Cek, 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 satu, dua, tiga. Cek, 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 satu, dua, tiga, cek, 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 satu, dua, tiga. Cek, 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 satu, dua, tiga. Oh ini tidak jadi Bu di ini main-main kalau kurang pas. Iya, iya. Tapi apa enggak? Kalau saya pakai semua di atas ada acara. Oh, iya deh, nggak apa-apa. Yang penting bisa aja. Kan dia main berapa? Terima kasih. Kami juga berdoa. Kami juga berdoa. Tetapi mereka Tuhan, ini pujian ini siang hari ini. Kami berkata atas pujian ini, kami peduli. Dan kami mau kembali ke biarlah semuanya menjadi duka yang ada di Yesus. Terima kasih. Kami akan mulai pada siang hari bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu di tempat ini. Kita mau menyiapkan hati kita mau mengikuti ibadah. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan suatu lagu pujian. Pujian nama. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembahmu Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirmu, ku menyembahmu, tersungkurku di kaki, tersungkurku di kakimu. Terima kasih Tuhan, ku melepas kau cahaya bagiku mengiringmu, mengikuti keukur hidupku, masuk dalam
hanya di dalam kata berjalan untuk ketemu seumur hidupku. Orang hanya di dalam berjalan. Sambil bangkit berdiri kita katakan hamba Tuhan, dengan pujian kepadamu Tuhan, sepanjang hari pemuliaan. Jemaat Tuhan saja katakan mulutmu. Yes, Tuhan. Amin. Memuji menyembah sepanjang hidup kami kami memuliakan. Yes. Dengan panjang hari kami ada
Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan. Pujian penyembahan kami Bapa, semuanya untuk kemuliaan bagi namamu. Namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan, namamu yang dipermuliakan di tempat ini. Kami siap Tuhan lebih lagi memuji, membesarkan namamu. Dan biarlah Tuhan kau bisa hadir tengah-tengah kami, menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi meninggikan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Puji nama Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat dan apa yang kita rasakan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tinggi nama Tuhan dipuji. Tinggi nama Tuhan diagungkan. Datang dari aku harapkan. Ya Tuhan. Bukti dari iman berikan kita kekuatan. Katakan bersama Rosi. Kami pasti menang. Biar cobaan. Kau tapi yang akan mencoba. Kau yang berikanku kemenangan. Kau yang berikanku kemuliaan. Makin serupa dengan kamu. Makin dari bersama Tuhan, mari angkat dua-dua tangan. Tinggi nama Jemaat Tuhan tinggi, mari jemaat Tuhan katakan. Tuhan yang kasih. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh hambanya boleh menjadi berkat buat kita dan boleh kita renungkan sehingga menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan.
Makasih Tuhan. Inilah yang kurang setia yang puja dan Tuhan. Jadi doa sana. Jadi harap. Inilah kurang setia. Biarlah baik sambil bangkit berdiri, katakan pujian ini dengan sungguh. Inilah yang kami rindu. Inilah yang kurang setia. Katakan pujian ini masuk. Lebih sungguh. Kamu saya tambahkan kalimat. For your name, greater than anything wrong. Hallelujah. Kalau katakan, I see Jesus, you are Lord of all. You are the Lord of my life. You are greater than all. Worship you. Hallelujah. For your name. And worthy.
Maka lebih layak daripada kami untuk menyembahmu Tuhan. Jauh lebih layak. For your name. Great. And worthy. Haleluya. Kita menikmati kebesaran Tuhan. Sebelum kita berdoa, dengarkan dulu profetik yang satu ini buat kita semua. Bahkan ketika umat Israel di padang gurun, mereka jarang memuji Tuhan, mereka mengomel, mereka menggerutu, mereka mengutuki keadaan mereka. Tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan buat mereka. Ada roti mana dari sorga. Ada air yang keluar dari gunung batu secara ajaib. Bahkan ada daging burung puyuh yang tidak diketahui dari mana datangnya. Maka apa artinya? Tuhan mengerti jika saat ini engkau sedang mengalami hal yang membuatmu pengen mengeluh. Yang sebetulnya membuatmu pengen sukar memuji Tuhan. Membuatmu sukar bersyukur. Yang membuatmu rasa pengen menggerutu, pengen marah rasanya. Tetapi engkau datang dan memilih untuk memuji Tuhan. Engkau memilih untuk bersyukur pada Tuhan. Engkau memilih untuk berdoa. Maka ketahuilah, kalau umat Israel yang tidak mengenal terima kasih pun Tuhan berikan kebaikan. Bukankah kepada engkau yang memujinya pada hari ini, Tuhan akan mendatangkan kebaikan yang lebih lagi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan berfirmanlah, hati kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman, kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai surga. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melawat kita semua. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Shalom. Kalau senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus mempertemukan kita, berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Amin. Dan juga terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, pengurus di PD ini. Kalau ini PD-nya, PD namanya apa? PO? PM. Singkatan dari Persekutuan Oikumene Pasar Modal. Oke, sip, luar biasa. POPM. Ya, dan saya percaya bahwa terima kasih buat pengurus-pengurus POPM yang memberi saya kepercayaan untuk melayani saudara semua. Hari ini kita akan sharing suatu tema yang wow ya. Itu sangat, kalau bahasa sekarang bilang gue banget ya kan, tetapi buat saya ini penting buat semua ya, bicara tentang deep worship ya. How deep ya, kita akan bicara soal itu. Oke, nah tetapi sebelumnya saya juga mau berprofetik, bukan cuma lewat firman seperti tadi. Saya mau berprofetik lewat puji-pujian, sesuatu yang sudah biasa saya lakukan selama 30 tahunan ini ya kan, sampai sekarang. Nah kalau gitu boleh pinjam lagi keyboardisnya. Piano aja ya, piano bisa, grand piano. Ini, tapi boleh sih apa juga, bunyi apa juga boleh, asal jangan bunyi gendang aja. Kita selalu bicara, saya percaya kita selalu mau menyembah dengan yang terbaik. Setuju? Tetapi pernah nggak kita pikir yang terbaik yang buat Tuhan itu seperti apa sih? Karena kalau bicara soal memuji, kalau saudara dipuji orang, saudara pengen dipuji menurut cara dia atau cara kita? Cara kita dong, ya kan? Jadi sama sebenarnya ketika kita memuji Tuhan, kita nggak pernah berpikir apa yang Tuhan mau. Apakah pujian kita ini sudah betul-betul berkenan atau enggak? Ya karena kenapa? Ya nggak kebayang sih. Gitu. Tapi minimal hari ini saya mau ajak kita merenungkan itu. Berani nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai sekarang aku mau memuji Engkau dengan cara yang Tuhan mau. Jadi kalau ada cara yang Tuhan nggak pengen, kasih tahu saya. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Setuju nggak? Karena itu yang bicara soal deep worship. Kita menyembah bukan karena maunya saya seperti ini. Kita mau menyembah seperti yang Tuhan mau dong. Ya, kayak kita memuji seperti yang Tuhan mau dong. Nah, kita akan belajar berkata bersama-sama. Maka ini berkata untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ya dong, kita nggak mau rugi setelah menyembah capek-capek, menyembah serius-serius. Tuhan nggak suka. Ya kan, kita nggak mau rugi. Ya, kita bakal berkenan dan itu ada buahnya buat kita semua. Ayo bersama-sama nyanyikan lagi dulu. Belajar sama-sama. Ku rindu menyembah dengan cara yang
berkenan padamu, ku mau mengasihimu sesuai dengan kehendakmu. Ku rindu menyembah dengan cara kami sendiri, dengan cara yang berkenan padamu. Ku mau mengasihimu sesuai dengan kehendak. Jadikanku penyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Jadikanku penyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, sembah kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Yang rindu mau menyembah Tuhan sesuai dengan seperti yang Tuhan berkenan, kita katakan bersama-sama. Ku rindu menyembah dengan cara yang berkenan padaku. Ku mau mengasihimu sesuai dengan kehendakmu. Jadikanku penyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Jadikanku, biar ini jadi doa kita punya berfirman, penyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah kau sekarang dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ya, saya percaya Tuhan menangkap isi hati kita. Ada ketenangan dalam hati kita karena kita ada siap. Tuhan, aku mau menjadi penyembah yang benar. Amin. Nah, yuk kita bahas pesan Tuhan, karena kalau bicara soal menyembah tanpa sadar, bukan disengaja, saya percaya, dan itu juga menurut saya bukan hal yang salah. Kita mau menyembah Tuhan dengan sesuai dengan kita, karena kita kalau hamba Tuhan kan bicara, saudara harus melakukan ini buat Tuhan, saudara harus melakukan itu buat Tuhan, betul nggak saudara? Sesuai dengan anak yang baik, ya kan? Anak yang baik akan bicara pada anak yang lain, seperti saudara nasihatin temannya lain, ayo dong ke gereja, ayo dong ke ibadah PUPM gitu kan, ntar Tuhan marah lo kalau kamu adakan gitu kan, ya kan? Itu kan anak yang baik ingin selalu melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan sometimes kita mengira dengan kita berkata begitu, itu kita sudah menyenangkan Tuhan. Itu nggak salah yang saya katakan, kita nggak ngerti karena kita jarang melihat dari sisi hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan butuhkan sebetulnya? Betul nggak? Nah, hari ini saya akan bicara dari sisi hati Tuhan. Karena saya percaya kalau dari sisi hati manusia, saudara sudah dengar terlalu banyak soal penyembahan. Yang muji yang baik harus begini. Kalau nggak begini, itu bukan muji namanya. Oke. Tetapi betul nggak Tuhan butuh yang seperti itu? Nah, mari kita lihat. Saudara lihat di Alkitab bahwa Tuhan itu suka mengecam kaum Farisi. Ya. Salahnya apa sih kaum Farisi? Oh, kalau mereka bikin ibadah, pasti perfect dong. Betul nggak, saudara? Kaum Farisi gitu loh, si paling benar, ya kan? Betul kan? Bahasanya enak ya sekarang ngomongnya, ya kan? Kalau mereka bikin ibadah pasti wow. Kalau zaman sekarang nih kaum Farisi, ya bukannya bicara soal apa yang ada ya, tapi saya bayangkan kalau kaum Farisi zaman sekarang, saya percaya
ibadahnya bukan cuma soal lampu lagi, lampu LED, segala macam. Pasti segala macam yang berbau surgawi mereka lakukan. Itu maksudnya. Sekeren mungkin karena mereka menganggap penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi herannya Tuhan mengecam terus. Sedangkan terhadap Daud yang kelakuan sehari-harinya kita tahulah sembrono suka. Ya, banyak salahnya kayak kita juga gitu ya kan. Banyak masalah, seringkali kadang-kadang reaksi kita suka nggak tepat gitu. Dan penyembahan Daud itu cuma tabut perjanjian dikasih kemah. Nggak sehormat Musa loh. Ya kan cuma begitu. Tapi herannya kok Tuhan tuh berkenan sama Daud dan kok gitu nggak suka sama kaum Farisi. Jadi kita korek. Salahnya apa sih kaum Farisi sudah berusaha sebaik-baik mungkin gitu kan. Nah mari kita buka sekarang. Yuk firman Tuhan. Hari ini multimedianya agak ngebut, boleh sama saya. Oke. Sudah minta izin dulu kita kebetulan. Gaspol. Ya. Kita buka Markus 7 ayat 6. Supaya kita bisa tahu nih, apa sih yang Tuhan gak senang. Kan? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Rugi dong yang saya katakan ya. Dikatakan gini. Jadi target firman hari ini saudara, adalah supaya kita bukan cuma mengalami keindahan, kenikmatan ya, tapi juga dampak penyembahan yang benar. Sehingga ketika saudara di marketplace pun saudara mengalami, karena Daud itu seorang marketplace. Nah ini juga aneh saudara ya. Jadi Daud itu bukan full timer. Kaum Farisi itu full timer. Nah loh jadi ternyata tidak harus full timer itu lebih menyenangkan Tuhan daripada marketplace. Ya berita bagus buat saudara, enggak bagus buat saya saudara, enggak apa-apa. Buat pelanggan, jalan pelanggan happy ya kan. Betul loh, itu kenyataan. Ya kan namanya kaum Farisi 24 hours, artinya dia bangun tidur, sampai makan dan sebagainya udah ibaratnya udah mestinya udah full Tuhan banget, rohani banget. Sedangkan Daud itu nggak selalu kerja juga, cari makan juga, perang juga, ribut sama orang juga, begitu kan. Tapi Tuhan kok bisa berkenan? Dan ini ya, saudara sudah baca kan? Harus dikatakan bahwa benarlah nubuat saya nggak buka Yesaya lagi, biar Yesus yang ngomong langsung, tentang kamu, hai orang-orang munafik nih, kaum Farisi, kesian banget, saudara. Sebab ada tertulis apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Jadi ternyata Tuhan kasih hint sudah. Memang secara banyak gereja kadang-kadang bingung sudah belum penyembahan mereka penyembahan yang paling benar gitu. Ya karena banyak sekali bermacam-macam. Saya katakan hari ini kan oikomeni. Ya Yesus itu oikomeni saya percaya. Karena apapun penyembahanmu Tuhan terima kok. Jadi jangan pernah saudara terintimidasi ya di gerejamu bahwa di gereja saya penyembahan sudah benar belum. Hari ini kita akan bahas tuntas sehingga saudara yakin apa sih parameter sesungguhnya penyembahan setiap gereja itu. Kenapa Tuhan izinkan bermacam-macam ibadah? Karena Tuhan maunya hati. Betul? Jadi kalau kita lawanin yang Tuhan nggak suka itu adalah walaupun kaum Farisi memuji dengan hebat, mungkin lagunya dahsyat, musiknya dahsyat dan sebagainya, belum tentu loh. Tapi sama juga, jangan bilang nanti gereja sederhana, mandi Mesiaya dong kita doang. Belum tentu juga Tuhan senang loh. Karena yang nentuin bukan musiknya, betul? Tapi hatinya. Hatinya menjauh. Nah, sedangkan kita lihat lawannya, saudara. Lawannya adalah si Daud. Oke. Biar kita cari antitesis. Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12 berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jadi kita sudah penyembahan Daud simple. Ya, kaum Farisi pasti kompleks dan kusuk dan hikmat dan seru atau meriah tergantung alirannya. Ya, kalau Farisi aliran karismatik pasti heboh. Kalau Farisi aliran, jadi sekali lagi ini bukan soal aliran ya. Ini bicara soal yang Tuhan mau, bahwa kualitas penyembahan yang Tuhan senang atau enggak bukan pada ritualnya, tapi pada hatinya. Ketika kita memuji Tuhan, segenap hati enggak sih? Jadi yang disebut deep worship itu apa? Saya langsung kesimpulan ya saudara, biar singkat. Jadi yang namanya deep worship itu bukan seberapa gaya kita yang kita tunjukkan sama Tuhan. It's okay yang saya katakan, no problem. Tetapi bukan itu parameter. Itu cuma ibaratnya karena saya merasa ingin sujud, ya sujudlah. Bukan berarti yang nggak sujud itu tidak deep worship. Ngerti saudara? Jadi bukan di sananya. Tetapi dari ketika dia bersujud karena ikut-ikutan, karena mau pamer, atau merasa Tuhan tuh begitu baik, begitu dahsyat, dia nggak sanggup lagi berdiri dan bersujud karena awan kemuliaan Tuhan. Nangkap ya? Jadi hatinya dekat sama nggak sama Tuhan. Jadi kalau saudara menyembah, yang Tuhan mau, semakin saudara menyembah, nama Tuhan tuh semakin melekat di hati saudara. Kita lihat dari Tuhan sendiri ngomong ya. Mazmur 91 ayat 14.
Jadi orang suka bingung, saya kok jarang ya bicara soal teknik penyembahan, kan Pak Jonathan bicara soal penyembahan. Betul, tapi karena saya tahu rahasia penyembahan simple dan berlaku di semua gereja. Hati kita. Oke, kita lihat. Mazmur 91 ayat 14, sungguh dikatakan apa? Hatinya melekat kepadaku, maka buahnya apa? Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kunci pertama adalah Tuhan sudah kasih. Ini Mazmur 91 ini adalah si pemazmur ibaratnya mewawancarai Tuhan atau Tuhan bicara sama dia dan dia kutip secara langsung. Ya, secara langsung ngomong, Tuhan ngomong gini nih gitu ya. Jadi si pemazmur nggak bilang Tuhan berkata pada saya bahwa ia berkenan pada saya. No, si pemazmur langsung bilang, ini loh yang Tuhan ngomong. Aku berkenan padamu, kenapa? Karena hatimu melekat padaku. Jadi sekali kuncinya adalah hati. Deep worship itu adalah yang disebut deep worship adalah semakin saudara menyembah Tuhan, semakin hati saudara melekat sama Tuhan, tidak terpisahkan. Amin. Itulah namanya ukuran deep worship. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan mau hati kita melekat sama Tuhan? Karena ada buah penyembahannya. Saudara, penyembahan itu bukan buat Tuhan. Jadi, banyak orang berpikir saya memuji, menyembah Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Ya pasti senang sih, pasti. Tetapi kalau saudara pikir bukan berarti itu untuk kebutuhan Tuhan. Disembah atau tidak disembah, Tuhan tetap Tuhan. Setuju? Dipuji ataupun tidak dipuji, dia tetap Tuhan yang baik. Makanya tadi saya profetik awal itu bicara tentang kebaikan Tuhan tidak tergantung pujian kita. Lah kalau gitu, buat apa kita memuji Tuhan? Ya kan? Untuk apa? Sebetulnya untuk kita. Pada saat saudara ya berkata bahwa Tuhan itu baik, tidak berarti Tuhan tiba-tiba jadi baik, karena dia memang sudah baik. Tetapi untuk mengingatkan kita bahwa dunia boleh jahat, bahwa situasi sedang tidak baik, kondisimu sedang tidak baik, tapi kita bisa tetap kuat karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Jadi sebetulnya Tuhan itu begitu baiknya, sehingga waktu saat kita memuji Dia pun, ternyata itu buat kita, bukan buat Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, ya saudara akan merasakan betapa Tuhan itu baik. Setiap pujian itu akan membuat saudara semakin dekat pada Tuhan, semakin dekat pada Tuhan. Karena saudara merasakan kebaikan Tuhan. Bukan cuma soal kata-katanya sesuai dengan nasib saya, bukan soal gitu. Oh, ceritanya tentang saya, ya sobat, itu termasuk. Tetapi saudara akan mengerti bahwa setiap kata-katanya itu adalah untuk menolong saudara semakin dekat sama Tuhan. Karena kenapa situasi nggak bisa menjauhkan lagi. Contoh kita bicara yang tadi itu, for your name is great. Apa sih yang saudara bayangkan ketika you say, saudara berkata namamu besar? Apakah Tuhan senang disebut besar? Supaya saudara ingat, masalahmu boleh besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar untuk mengalahkan masalah kita. Saudara yang mulai ngerti tentang deep worship, boleh katakan amin. Yuk boleh tepuk tangan buat Tuhan yang thank you Tuhan. Sekarang yang menyenangkan Tuhan itu bukan cara ternyata. Yang kita nyanyi ku rindu menyembahmu sesuai dengan seperti yang kau berkenan. Ternyata yang kau berkenan bukan soal cara. Saudara mau angkat tangan mau nggak terserah. Yang penting saudara senang hati aja. Saudara mau merem atau mau buka mata terserah. Saudara mau duduk, mau bersujud, mau berdiri terserah. Tuhan sih senang-senang aja karena Tuhan lihat hatimu. Nah, saya tadi bilang bahwa saya percaya ketika saudara mulai menyanyikan itu tiba-tiba seperti Tuhan senang. Saudara tahu apa yang terjadi? Mazmur 40 ayat 3. Daud itu begitu ngerti, makanya saya nggak heran. Wah, Daud itu begitu diperkenan Tuhan karena dia tahu hatinya Tuhan. Ya, kita buka Mazmur 40 ayat 3. Jadi orang kalau suka bilang kitab Mazmur itu kumpulan pujian, sebetulnya sayang sekali. Saudara, Mazmur itu bukan artinya pujian. Pujian dalam bahasa aslinya adalah tehilah. Pujian. Kenapa kitab Mazmur dikatakan kitab Mazmur, bukannya tehilah? Nanti kita terangin sekalian, biar saudara ngerti bahwa melalui kitab Mazmur ini ternyata itulah cara untuk mengenal hati Tuhan. Jadi Mazmur itu memperlihatkan betapa si pemazmur atau si Daud itu kok begitu melekat, begitu kenal hati Tuhan, seperti di Mazmur 91 ayat 14 katakan, hati si Daud melekat sama dia dan
dia kenal siapa saya. Ya, jadi tujuan penyembahan kita sebetulnya membuat kita semakin pertama melekat pada Tuhan, kedua semakin kenal siapa Tuhan kita. Makanya saya suka katakan, Daud ini kalau menyembah Tuhan berbeda sama kita, ya, karena kalau kita menyembah Tuhan kita suka bicaranya apa? I worship you, ya kan? Worshipnya, kata menyembahnya yang kita terus ulang-ulang. Tapi kalau Daud bukan. Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, dia pelindungku, dia penolongku, dia pembebasku, dia penyembuhku, dia yang melepaskan aku dari jerat, dia yang membalaskan sakit hatiku. Berasa nggak bedanya? Kenapa Daud berkata gitu? Karena semakin dia memperkatakan tentang Tuhan, pertama dia jadi merespon dengan tepat. Nah ini dia, saudara, itu kenapa saya tidak heran kenapa Tuhan tuh begitu suka sama Daud, walaupun kelakuannya rada-rada. Jadi kita jangan ikuti kelakuannya ya. Jadi teman-teman Daud juga boleh ya nyolong roti di rumah Tuhan. Ya kalau di Tuhan jangan saling kita ya, gitu ya kan. Karena itu yang cerita Yesus sendiri, bahwa si Daud pernah nyolong roti di rumah Tuhan, itu roti untuk para imam. Daud makan, alasannya apa? Lapar. Cuma gitu, nggak ada makanan. Dia lagi dikepung oleh Raja Saul dan dia nggak punya tempat untuk makan, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, saking lapar di rumah Tuhan nyolong roti. Yesus cerita gitu. Tapi Tuhan nggak masalah untuk itu. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan lihat hati. Makanya Daud kenapa dipilih Tuhan? Karena Tuhan melihat hati. Itu kuncinya. Jadi saudara kalau tahu Tuhan tuh melihat hati kita dalam penyembahan kita, interaksi kita dengan Tuhan. Jadi saudara akan ngerti kenapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan. Kan itu suka banyak bikin orang pusing kan? Oh Tuhan milih-milih ini, oh Tuhan karnivor. Dia bukan vegan ya. Wah, yang enggak aja kocak gitu. Ya kan betul. Sebetulnya bukan persembahannya, tapi hati waktu mempersembahkannya. Dan terbukti ketika Kain itu dengan hati yang iri. Mungkin dia lihat, oh Habel mempersembahkan domba, gue juga mau ikut, persembahkan. Tapi yang Tuhan lihat hatimu. Makanya Tuhan bilang sama Kain, jangan iri kan? Diperingatin kan? Jadi Kain, kamu tuh melakukan sesuatu karena iri. Saudara, semakin kita menyembah Tuhan, kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Kenapa ada orang suka terbalik, sebelum menyembah Tuhan, harus bebas iri, bebas radiasi, ya, bebas toksik, bebas. Itu seperti kita bilang gini, saya mau mandi, tapi saya tunggu bersih dulu. Malu dong, masa saya masuk kamar mandi, badan saya kotor, tunggu saya bersih. Betul nggak saudara? Justru kita mandi supaya bersih. Banyak orang menyembah dengan konsep, saya harus seperti kaum Farisi dulu, si paling bersih, si paling suci, si paling layak, baru saya menyembah Tuhan. Justru terbalik kata Tuhan, tujuannya supaya kamu menyembah Tuhan seperti desinfektan sama Tuhan. Segala iri hatimu, keselnyamu, emosinya ya, segala hal yang jelek-jelek, pikiran jeleknya dan niat jahatmu, segala macamnya, Tuhan bersihkan semua melalui penyembahan. Kalau saudara ngerti itu, saudara akan menyembah lebih maniak dari Daud. Daud itu menyembah Tuhan 7 kali sehari sampai diikuti oleh ortodoks. Kalau ada ortodoks dia akan bilang, mereka menyembah 7 kali. Buset, kita ajar 5 kali, kita bingung kita kerjanya kapan? 7 kali sebenarnya. Kenapa? Karena Daud ngerti. Ketika dia semakin menyembah Tuhan, hatinya semakin dipulihkan, disembuhkan, diperbaiki Tuhan, dikuatkan. Sehingga dia semakin kuat menghadapi musuh-musuhnya. Kalau saudara menyembah dengan deep worship, dengan penyembah yang benar seperti itu, wow, saudara akan unbreakable, unstoppable, unbeatable oleh segala keadaan. Bahkan oleh Goliat pun. Kenapa? Semakin saudara dekat sama Tuhan, saudara semakin sanggup menghadapi apapun. Amin. Nah, yuk kita lihat. Dikatakan di sini, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nah, Indonesianya agak membuat kita salah persepsi. Dikatakan untuk apa? Memuji. Jadi seolah-olah Tuhan kasih kita lagu supaya kita memuji Tuhan. Kalau secara logika kocak juga sih. Saya kasih hadiah ke saudara, terus bilang gini, nanti kalau ulang tahun kasih saya hadiahnya. Ih, ini nitip, bukan kasih. Betul kan? Sebetulnya enggak ya, nanti kita baca Inggrisnya. Oke? Di Inggrisnya, di King James, akan lebih jelas kalau bisa dibuka lebih bagus. Bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, namanya pujian. Kalau di Indonesia seperti verb, suatu kata kerja. Tuhan kasih saya lagu untuk saya memuji Tuhan. Tapi kalau di Inggris dikatakan, atau bahasa aslinya Ibrani bahkan dikatakan, Tuhan kasih lagu sesuatu yang namanya pujian. Untuk apa? Nah, untuk supaya banyak orang melihatnya menjadi takut
akan Tuhan, lalu percaya. Sasaran target penyembahanmu adalah pertama-tama saudara semakin percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan senang kenapa? Karena Daud ngerti waktu dia mau memuji Tuhan, tujuannya adalah bukan Tuhan senang pujiannya, bukan. Itu memang dari Tuhan. Jadi Tuhan nggak mungkin senang akan sesuatu yang dia kasih ke kita. Betul nggak saudara? Kalau kita bilang, wah aku mau memuji Tuhan, ini lagunya Jonathan ini buat Tuhan. Sejauh timur dari barat. Tuhan nggak jawab, itu dari aku. Tapi yang Tuhan mau apa? Waktu saudara menyanyi, bukan cuma saudara imanmu semakin kuat, orang lain pun menjadi percaya sama Tuhan. Itu tujuan saudara perlu nyanyi, saudara. Kalau enggak, ngapain kita nyanyi? Kita ngomong aja, Tuhan kau baik. Tuhan kau luar biasa ya. Tuhan, engkau sakti deh, terhebat pokoknya, dahsyat deh, Avenger kalah deh, pokoknya segala macam. Kalah deh sama Tuhan, Thanos kalah sama Tuhan. Itu puji bukan? Nah kalau kita progres gitu, yang keyboardis ya jadi jemaat biasa, sudah. Nggak perlu main keyboard, betul nggak? Kenapa kita perlu pakai nyanyi? Supaya keindahan Tuhan itu terasakan oleh orang lain. Waktu saudara nyanyi, saudara nggak tahu, sebelahmu mungkin sudah mengalami masalah. Cuma ketika saudara nyanyi dengan sungguh-sungguh senang hati, dia pun merasakan, iya benar Tuhan, aku lagi masalah, tapi Tuhan kuatkan. Waktu lagi pengen nyerah, terus saudara nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi sebelah saudara bilang, iya ya Tuhan, aku hampir menyerah, putus asa, hampir rasanya pengen mati rasanya. Ya tenang aja, Tuhan Yesus juga pengen mati pada Getsemani. Tapi karena Tuhan yang kuatkan, tetapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan yang jadi. Amin, saudaraku. Jadi saudara tanpa sadar, saudara, itu yang Daud lakukan. Makanya saya bilang Tuhan senang, kenapa? Karena di perjanjian baru, berhak gak Tuhan Yesus berkata begini? Kamu sembah saya dong. Kenapa? Aku kan Tuhan. Ayo sembah. Berhak gak? Berhak loh. Dia kan Tuhan. Kamu gak mau sembah, jadi kodok loh kamu. Ya kan? Gak pernah kan? Tapi yang Tuhan Yesus selalu serukan, apa? Percayalah kepadaku. Loh kok Daud bisa tahu ya? Dia tahu hati Tuhan loh. Tuhan senang dipercaya. Lagi pula kenapa Tuhan senang dipercaya juga bukan untuk Tuhan. Ingat ya, apapun yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan pengen, dia nggak butuh apapun dari kita. Dia sumber. Makanya namanya Bapa. Namanya Bapa itu bukan soal gender ya. Apalagi misoginis, saudara ya, menjadi hak kaum laki-laki buat jajah saudara yang perempuan, kagak ya. Bicara soal Bapa itu artinya sumber. Source semuanya. Sumber kebaikan, sumber kedamaian, sumber sukacita, sumber berkat, sumber mujizat. Amin. Artinya dia nggak butuh siapa-siapa lagi, betul nggak saudara? Jadi kalau kita bicara soal ketika kita percaya sama Tuhan, supaya hati kita tenang. Kenapa saudara khawatir? Kurang percaya. Makanya Tuhan Yesus tegur, sekali bukan kurang berdoa lah, kurang baca film, atau nggak? Selalu muridnya ditegur apa? Kurang percaya. Karena kalau ketika engkau percaya pada Tuhan, tanpa sadar kau jadi tenang ngadapin apapun. Mungkin saudara nggak kebayang, masa sih? Iya deh. Saudara siapa yang pernah khawatir soal tabungannya di bank? Siapa? Yang tiap malam ngitung tabungannya. Bisa curang nggak orang? Itu kan tabungan dibikin orang, betul nggak saudara? Siapa tahu diambil lo, tabungannya lo. Betul. Saudara kan ahli soal BI kan saham 1 detik berapa mulu. Jangan-jangan curang. Tiap malam mesti hitung dong. Ngapain Pak? Percaya aja, betul nggak saudara? Saudara bisa tidur tenang. Padahal bisa nggak dicolong? Bisa nggak? Orang kan seringkali hilang juga kan? Tapi bagaimanapun saudara punya pemikiran gini, andai kata itu baru deh urusan gampang deh, nanti lapor polisi, terbalik lah, pasti ketahuan. Betul nggak saudara? Heran ya, sama orang bank yang kita nggak kenal, kita bisa percaya. Ya, bicara soal naik pesawat juga sama, pilot nggak kenal. Ya ada apa enggak? Siapa tahu AI lo di depan lo. Zaman sekarang AI semua ya kan. Selamat datang, kita akan terbang dengan aman. Saya adalah AI dan kita pasti akan mendarat di Spanyol beberapa saat lagi. Beberapa saat lagi. Lu ketakutan. Nggak pernah takut, kita bodoh amat pilotnya siapa. Betul nggak saudara? Kenapa? Kita percaya. Ketika saudara percaya, hatimu jadi tenang. Nggak khawatir lagi. Jadi saudara, kenapa Tuhan mau kita menyembah Tuhan? Supaya imanmu bangkit dan percaya. Karena saudara sering dengar begini, Tuhan berkata, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang membawa engkau ke sorga. Ya, aku pasti menolongmu. Aku yang menyembuhkanmu dulu. Pasti aku menyembuhkan kau lagi. Betul nggak saudara? Nah itu yang sometimes kita nggak ngerti. Jadi kita penekanannya di worship-nya, I praise you. Nggak salah sih. Saya cuma mau cerita, kalau saudara mau di worship, yang harus saudara tanamkan di hati saudara, siapa
Tuhan kita. Dan ini yang Yesus ajarkan. Ajarin ke siapa? Saudara pernah heran nggak? Pertama, Yesus itu mestinya mengajarkan tentang penyembah yang benar. Waduh, ya kan berat nih, ya kan? Itu mestinya kepada siapa? Minimal keturunan Daud dong. Iya nggak sih? Daud punya legacy dong. Nih anaknya keberapa dari Daud? Ya kan? Oh, saya ajarin nih. Supaya kamu seperti Daud menyembahnya. Atau kedua deh, kalau bukan Daud, kaum Lewi deh, kaum Farisi yang baik. Masa sih semuanya jelek, ya kan? Pasti ada yang baik dong. Ada tim musik ini, tim musik kan baik, ya kan? Tuhan bicara sama dia ya sambil main musik, ini saya ajarin ya supaya menyembah yang benar. Enggak kan? Tuhan bicara sama siapa? Perempuan Samaria yang secara kategori apapun tidak layak jadi penyembah. Dia adalah orang Samaria dan orang Yahudi anti sama Samaria. Ada yang tahu kenapa? Karena orang Samaria dianggap tidak murni, bukan ras murni. Itu Yahudi. Wah, kawin campur. Ini anaknya bukan anak murni, ras murni. Kami ras murninya pilihan Yahweh. Wede. Jadi secara Yahudi nggak layak. Yesus ngomong sama dia. Itu kan jadi gara-gara. Betul nggak? Bukan ngomong sama Yahudi, ngomong sama dia. Kedua, Samaria itu sendiri adalah bekas ibu kota kerajaan Israel yang 10 sukunya meninggalkan Tuhan. Nah loh, kota pemberontak nih. Mestinya ngomongnya di Yerusalem dong. Samaria. Aneh deh. Tuhan memilih orang yang betul-betul nggak layak diajak ngomong sebagai penyembah. Rupanya Tuhan betul-betul memastikan, saya nggak butuh ritualnya. Saya butuh sesuatu yang lebih dari ritualnya. Lalu ketiga, orang Samaria menyembah bukan di Yerusalem. Dia menyembah di Gerizim. Jadi saudara, kalau kitabnya orang Samaria itu dia percaya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yes. Setelah Yosua dan berikutnya dia tolak. Dia nganggap bukan, itu bukan Samaria. Samaria cuma percayanya lima itu. Jadi beda sekali, saudara. Tapi ya Tuhan tetap memilih perempuan Samaria. Dan terakhir, status perempuan itu. Coba, saudara. Perempuan berdosa. Ini nggak layak semua. Secara apapun ya. Mau apapun ini nggak layak Tuhan ngomong. Tapi toh pilih penyembahan bicara soal. Kenapa? Banyak kita bicara soal penyembah yang benar, itu adalah, ayo dalam roda yang kebenaran. Lalu kita bahas soal roda yang kebenaran. Saya nggak mau kalah, kita bahas. Saudara. Tapi yang sebetulnya Yesus omong itu di Yohanes 4 ayat 10. Yuk kita bahas yuk. Ini Yohanes 4 ayat 10 duluan, saudara. Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya. Tim musik boleh main pelan-pelan. Biar suasana aura ada semata. Yohanes 4 ayat 10. Hati-hati nih, ruangannya nyaman banget. Apalagi hadir begini, saya bisa berhenti ngomong. Oke, jikalau engkau tahu atau lebih tepat mengenal tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, maka berilah aku minum, niscaya apa? Engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi kunci penyembahannya adalah ini. Kamu kenal nggak saya? Itu di posisi pertama, hati melekat. Tadi dilihat nggak? Mazmur 91 Tuhan memuji Daud karena dia mengenal namaku. Sekarang Yesus ajarkan lagi ke perempuan Samaria, kunci penyembahan itu adalah kamu kenal saya nggak? Semakin kamu kenal saya, maka kamu tahu kuncinya bukan memberi yang terbaik buat saya, tapi menerima yang terbaik dari saya. Saudara datang menyembah Tuhan dengan sikap hati seperti Maria, bukan Marta, yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Siap untuk apa? Kadang-kadang kita suka bilang gini kan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, betul nggak, saudara? Ya nggak salah sih. Tapi saudara tahu nggak, Tuhan suka hitung-hitungan sama kita. Tuhan suka dagang loh sama saudara. Dagangnya apa? Tuhan bilang apa? Segala kain kabungmu, aku ganti dengan perhiasan. Segala retapanmu aku ganti dengan tarian. Ya, segala keluh kesahmu dengan nyanyian. Jadi Tuhan suka nukar. Datanglah kepadaku semua letih lesu, aku berikan. Itu dagangnya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menyembah dia, datang pada dia dengan membawa sejelek mungkin yang kita punya, tapi dan terima yang terbaik mungkin. Hatimu yang lagi panas, datang sama Tuhan. Tuhan gantikan dengan kedamaian. Itu tujuan penyembahan. Dan engkau bisa lakukan di mobil, dimanapun. Itu tujuannya. Entah lagunya lagu siapa, entah saudara nyanyikan apa, entah firman apa yang melekat, tapi tujuan saudara connect dengan Tuhan adalah supaya saudara berdagang, ya, transaksi. Wah, Pak Jonat aja transaksi tiap hari, Pak. Dipelintir. Tapi intinya apa? Ayo transaksi dengan fair ya Tuhan. Kasih sebuah jelek. Saudara lagi apa? Lagi kesel, lagi cemburu. Kasih sama Tuhan. Dia bilang, aduh, aku lagi dosa Tuhan. Aku lagi bejat. Jangan, justru lagi saat itu datang sama Tuhan.
Minta Tuhan, aduh Tuhan pikiranku lagi nggak benar, nggak beres nih. Lagi overthinking, ya lagi penuh ketakutan, biar Tuhan gantikan ketenangan. Saudara jadi bisa tidur lagi. Saudara yang penuh dengan dendam, jangan saudara merasa, aku nggak layak beribadah, aku lagi benci, aku lagi kesal sama orang itu. Justru saat itulah saudara Tuhan mau datang, saudara. Untuk apa? Untuk digantikan dengan kedamaian. Itu banyak orang yang nggak tahu karena dia nggak kenal bahwa Tuhan sifatnya ada seperti itu, selalu mau memberi. Makanya Tuhan kasih perintah firman apa? Berbahagialah memberi lebih daripada menerima. Kenapa? Karena itu sifat Tuhan. Dia suka memberi. Dia senang saudara memberikan yang terbaik. Tapi dia akan berikan yang lebih baik lagi. Betul nggak saudara? Saudara kan tahu dong nabur lalu naik. Kenapa? Itu artinya apa? Artinya Tuhan kita selalu mau beri yang terbaik. Ketika Hana datang cuma minta satu apa? Satu anak. Tuhan jawab berapa anak? Banyak. Betul? Kalau kita kenal Tuhan, baik di dalam pujianmu, di dalam doamu, dalam baca firman-Mu, engkau nggak akan salah. Engkau nggak akan berkata, engkau akan berani seperti Petrus yang bilang, Tuhan, walau lagi badai, angkat aku jalan di atas gelombang. Widih, kenapa dia berani? Karena dia kenal, Tuhan pasti jawab doa dia. Pasti Tuhan turutin. Diturutin kan? Jadi saudara nggak akan berdoa sambil bilang, ya kalau Tuhan nggak jawab doa saya, nggak apa-apa deh. Nggak selalu Tuhan jawab doa saya. Saudara nggak akan bilang gitu. Itu bukan muji Tuhan, itu namanya ngenyek Tuhan, saudara. Kesian. Tega nggak sih, saudara? Ya kan? Tega nggak sih kalau saudara sudah kasih WA, jawab WA, lagi ngantuk pun jawab, lagi tidur pun jawab. Terus orang itu ngomong kemana? Dia nggak selalu perhatiin saya WA pun sering dibalas. Sedih nggak, saudara? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Saudara, memang sih, kenapa Tuhan selalu dianggap nggak selalu jawab doa saya? Karena saya menganggap kalau Tuhan jawab tuh hanya ikutin kemauan saya. Memang buat orang itu rasanya Tuhan nggak jawab. Tapi lihat ya, ada si penjahat di salib yang mintanya kalau saudara dengar mestinya kesel. Untung kita nggak dengar di sono kan. Dia mintanya apa? Udah Yesus sudah berdosa. Minta Yesus apa? Tuhan, ingatlah akan aku ketika kau datang lagi sebagai raja. Kita bilang, hello, ngantri dong. Gue juga mau. Emang udah doa ya kan? Gue udah banyak-banyak nih ya, datang ke gereja banyak-banyak. Yang lain makan di mana? Gue datang ke POPM tiap Jumat ya kan? Masa lu mau duluan? Sorry, ngantri, underline. Yesus kabulkan nggak? Yesus nggak kabulkan. Tapi dia bilang apa? Jangankan nanti, sekarang pun engkau ada di Taman Firdausku. Artinya apa? Kalau Tuhan sampai nggak mengabulkan doamu, karena hatinya pengen beri yang lebih baik buat saudara. Bisa saudara minta ini, Tuhan, aduh terlalu kecil yang kau minta. Nanti anak, saya punya sesuatu yang lebih besar buat kau. Amin. Karena kenapa? Kita kenal Tuhan. Dan penyembahan mestinya membuat kita semakin kenal Tuhan. Apalagi akibat saudara kenal Tuhan. Saudara akan berani persembahkan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Seperti Abraham di Ishak. Kenapa? Karena percaya Tuhan yang menyediakan. Amin. Saudara akan berani melakukan yang terbaik. Mengalahkan masalahmu seperti Yosua. Kenapa? Karena yakin Tuhan yang menyertai kita. Kenal, saudara. Semakin saudara kenal Tuhan, responmu dalam dunia ini berbeda. Itu kenapa Tuhan mau kita menyembah deep worship. Saudara akan semakin kuat. Kenapa saudara berani hadapi raksasa masalahmu? Seperti Daud menghadapi Goliat. Karena percaya, Tuhan yang pasti nolong saya. Amin. Nah, yang terakhir yang paling sering gitu. Saudara bisa mengampuni. Bisa, bukannya, tapi mengampuni saya percaya bukan, aku ampuni engkau. Dengan indah ngomong enggak sih, pasti nangis. Gue ampuni deh, biarinlah, setelah daripada ngurusin lu capek, kalau gitu ya. Tapi ada saudaranya. Saudara, saya percaya ketika Daud mengampuni Saul yang hampir bunuh 2 kali, itu pasti pergumulan berat, betul gak? Jangan-jangan tangannya tahan, bunuh jangan dikit aja Tuhan. Sekali cep aja Tuhan di leher Tuhan. Iya, masalahku selesai. Tapi Daud bisa ampuni 2 kali. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang akan membalaskan sakit hati. Responmu jadi tepat. Semakin responmu tepat, semakin janji Tuhan cepat engkau alami. Saudara tahu nggak? Itu isi hati Tuhan terhadapmu. Selalu ketika Tuhan berurusan dengan Daud, tujuan supaya Daud jadi raja. Ketika Tuhan berurusan dengan perempuan Samaria, dia jadi penginjil. Seorang yang tadinya berdosa, minder, malu, ya inferior. Saya ini tapi cari airnya pun siang-siang. Nggak ada orang yang mau cari air siang-siang, saudara. Panas kan?
Kita aja sekarang lepas nasi mencari AC, saudara kan? Kenapa dia siang? Karena pagi-pagi ibu-ibu datang semua. Bicara soal sosialita gitu ya kan? Udah aku siang-siang aja. Sekarang dia berani loh ketemu orang. Bukankah itu perubahan yang amazing, saudara? Itulah deep worship. Bukan buat Tuhan. Kalau saudara ngerti, persekutuan kita POPM ini, bukan buat, saudara bayangin ya, saudara selama ini berpikir saya percaya sama seperti saya. Kita POPM buat Tuhan. Betul nggak sih? Ternyata bukan dong. Buat kita itu. Saudara yang sudah rajin sekarang aja, demi Tuhan kita rajin, apalagi semakin kita tahu, ternyata bukan buat Tuhan. Itu buat saya sendiri. Saya yakin saudara akan makin radikal dalam hidup. Itu nggak saudara? Semakin setia, semakin kuat. Itulah tujuan penyembahan deep worship. Yang lain itu cuma permukaan. Jangan sampai saudara ribut atau memperdebatkan hal-hal yang bersifat teknik, bersifat apa yang kita lakukan buat Tuhan. Hey, apa yang kita lakukan buat Tuhan nggak bakal sempurna. Makanya Tuhan nggak pernah dari tadi ada kata sempurna. Selalu segenap hati. Tuhan cuma butuh hati. Sisanya Tuhan yang sempurnakan buat kita. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita hari ini. Mari kita bagi beli bersama-sama dan kita katakan, jadikanku penyembah yang benar, seperti yang kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Sekarang dalam doa, kenapa Tuhan mau engkau menjadi penyembah dalam roh? Supaya engkau menyembah tidak lagi dikuasai emosi-emosi negatif, tapi engkau dikuasai oleh iman. Dasar tindakanmu bukan lagi perasaanmu, bukan lagi soal omongan orang, engkau kesel, engkau ikut-ikutan, engkau marah, engkau jengkel, engkau panik, no. Tapi memang engkau tahu Roh Kudus yang menyuruhmu melakukan. Itulah makna Tuhan mau engkau menyembah dalam roh. Kenapa Tuhan mau engkau menyembah dalam kebenaran? Bukan soal engkau tidak bisa salah lagi. Daud pernah salah fatal di tengah-tengah hidupnya dengan Tuhan. Toh tetap dia going on berjalan dengan Tuhan pada akhirnya. Tapi maksudnya supaya saudara tidak dikuasai oleh kenyataan. Sometimes engkau dipengaruhi oleh kenyataan hidup ini. Engkau menjadi khawatir karena situasi ekonomi, situasi kenyataan di keluargamu, kenyataan di kantormu, kenyataan di gerejamu, kenyataan di hidupmu. Tapi malah sekarang engkau berkata, aku tidak lagi dikuasai oleh kenyataan. Karena kebenarannya itu yang penting buat aku. Kalau secara kenyataan Daud pasti kalah dengan Goliat, tapi kebenarannya Tuhan mengalahkan Goliat bersama dengan Daud. Kalau ikut fakta, Daud pasti kalah oleh Raja Saul, tapi kebenarannya janji Tuhan tetap berlaku bagi Daud. Orang boleh berkata apapun tentang engkau, orang boleh melakukan apapun terhadapmu, tetapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, menyembah dalam kebenaran, maka janji Tuhan yang pasti akan berlaku dalam hidup. Segala penyembahan kita ternyata bukan buat Tuhan. Semua untuk kita mengalami kemenangan lebih lagi dari itu. Bukankah dia Tuhan yang baik? Secara manusia dia layak disembah loh. Dari sisi kita. Tapi buat Tuhan adalah aku mau bahkan penyembahan itu untukmu hasilnya. Karena Tuhan mengasihi kita. Jauh lebih dari kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Untuk tema yang sangat-sangat deep ini Tuhan. Biarlah deep worship ini namamu semakin deep dalam hati kami. Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu setia. Sekalipun orang mengkhianati, kami punya Tuhan yang setia. Sekalipun pekerjaan begitu berat, kami punya Tuhan yang menguatkan. Sekalipun banyak yang sedang kami takuti, tapi Tuhan yang berikan keberanian dalam hati kami. Sekalipun banyak masalah, Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Kami mau, Tuhan hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar. Karena kami mengenal Tuhan dengan benar. Semakin benar lagi Tuhan. Dan kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kebenaran itu akan memenangkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan apa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, kita meteraikan dengan Roh Kudus. Iblis tidak bisa mencurinya, manusia tidak bisa merusaknya, akan bertumbuh menjadi seperti pohon di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya. Apa yang kau kerjakan dijadikan berhasil dalam Tuhan. Yang percaya kita katakan
Beri tepuk tangan buat ibadah hari ini. Haleluya, silakan duduk bagi saudara yang masih rindu untuk firman kemenangan. Nggak usah tunggu saya balik lagi baru dapat saudara, tapi saudara gabung ini ide saya karena setiap hari saya share tentang firman kemenangan seperti ini. Ya, pesan-pesan Tuhan profetik zaman now untuk menguatkan hatimu di tengah kesesakan, pergumulan, perjuangan sampai kemenangan datang kembali dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati, biarlah kita semua semakin melekat kepada Tuhan dan menjadi pemuji dan penyembah yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk persekutuan di tempat ini. Dan setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berikan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Sambil memberi kita nyanyikan pujian ini, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat dan kemuliaan, Tuhan terima kasih. Ibadah kita telah selesai, kita boleh bangkit berdiri dan Kak Ida boleh pimpin kita untuk doa syafaat. Shalom semuanya. Ya, cuma menginformasikan kepada teman-teman, minggu depan hari Jumat, berhubung Bursa Efek Indonesia libur, ibadah kita tidak ada. Nanti kita ketemu di Juli awal, di tanggal 7. Kita bersama-sama lagi memuji menyembah Tuhan, yang belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau tutup ibadah kita ini, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini. Satu tema yang sungguh luar biasa, Bapak. Mengajarkan kami Tuhan untuk satu rema yang baru mengenai divorce Tuhan. Dan jadikanlah kami Bapa penyembah-penyembah yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ini kami, bentuk kami melalui firman. Semakin belajar Bapak. Hidup ini Tuhan hanya untuk menyembah. Hidup ini Tuhan hanya berikan untuk kemuliaan begini. Siapakah kami? Siapakah kami? Kami manusia berdosa ya Bapak, tapi Engkau layakkan kami menjadi berharga. Jiwa kami. Satu anugerah yang besar Tuhan. Biarlah itu membuat kami semakin mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dan lebih. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar. Allah yang ajaib. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Selalu ada rema yang baru Tuhan dari kebenaran. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Ajar kami untuk selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam hidup ini hanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Engkau seperti menemukan kami Tuhan seperti Daud. Kau temukan orang yang berkenan di hadapan. Dan kami boleh Tuhan temukan menjadi orang yang berkenan di hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memiliki persekutuan ini Tuhan. Dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nanti namanya. Setiap apapun Tuhan. Untuk ibadah setiap hari Jumat. Maupun untuk pelayanan sosial ataupun misi yang kami lakukan Tuhan.
Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki persekutuan ini. Dan bagimu lah Bapa, untuk hormat dan kemuliaan namamu saja Tuhan. Urapi setiap para pengurus Tuhan di dalam melakukan setiap aktivitas pelayanan dalam pengurusan ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang boleh memberitakan kebenaran firman. Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Pewahyuan baru demi itu. Pewahyuan yang demi baru berlebih Tuhan. Kau perlengkapi dia Bapa. Sehingga sungguh Tuhan, ketika dia memberitakan kebenaran firman, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya Bapak, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan. Terima kasih Bapak. Berkati pelayanan hamba-Mu. Berkati lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kristi Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak. Kami berdoa untuk Lilian. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang mereka berikan. Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berhenti. Kau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Dan Engkau yang memberikan Bapak. Apa yang mereka tabur Engkau balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk Bursa Efek Indonesia. Terima kasih untuk ruang auditorium yang boleh kami pakai setiap hari Jumat. Kami lepaskan Tuhan. Shalom Tuhan atas Bursa Efek Indonesia. Kami lepaskan Tuhan. Berkat-berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang menyertai Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Bursa Efek Indonesia. Roh takut akan Tuhan melingkupi mereka. Hikmat marifat yang dari Tuhan dalam menentukan setiap kebijakan apapun Tuhan. Engkau urapi Bapak, Engkau tuntun Tuhan. Dan semuanya itu Bapak berkenan di hadapan. Satu hal yang kami percaya Bapak, ketika di tempat di mana ada mesbah Tuhan, ada dihadir di tempat itu Tuhan. Tempat itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan satu hal kami yakin Bapak, melalui doa, pujian, penyembahan ini, yang kami serukan setiap hari Jumat di ruangan ini, itu akan mengubah setiap atmosfer yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di Bursa Efek Indonesia ini Tuhan. Satu persatu akan Tuhan tanggalkan. Satu persatu akan Tuhan singkirkan. Dan biarlah semua yang ada di dalamnya ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari pucuk pimpinan tertinggi Bapak sampai para bawahan. Bursa Efek penuh dengan kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu yang kami percaya. Itu yang kami imani Tuhan. Ketika suatu tempat ada tabut Tuhan, tempat itu akan diberkati. Demikian juga kami percaya Tuhan, dari tempat ini keluar pujian penyembahan. Tempat ini Tuhan akan Tuhan ubah-ubah menjadi atmosfer surgawi mengatasi setiap segala sesuatu di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap tenan yang ada di gedung Bursa Efek ini Tuhan. Tower A dan Tower B Bapak. Dari mulai tingkat atas sampai paling bawah Tuhan. Biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat pekerjaan kami atau ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang syadai. Engkau yang menyertai setiap keberadaan kita. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari umat yang kasih Tuhan, angkat wajahmu, angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan, sumber segala kebaikan-Mu. Dan mari angkat kedua tangan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai tanda iman kita. Sekalipun dunia memaksa kita untuk angkat tangan menyerah, tetapi saat kita angkat tangan menyembah, Tuhan pasti turun tangan untuk menyatakan segala kemenangannya dalam hidup kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan sempurna atas tubuh, jiwa, dan rohmu, atas keluargamu, atas aktivitas kerjamu, atas usahamu, atas pelayananmu, atas segala yang kau lakukan, kapanpun kau melakukannya, di mana kau melakukannya, dengan berkat-berkat dan janji dari Bapa yang tidak pernah berkekurangan, dengan kasih karunia dan mujizat Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan, dengan hikmat-hikmat dan penyertaan Roh Kudus yang membuat engkau menjadi penyembah yang benar, mengalami kasih dan kuasa Tuhan, dan hidup berkemenangan di bumi, selamat di surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali buat ibadah luar biasa, PUPM. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.